Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, kita baru saja telah menyelesaikan satu hari puasa Ramadan di hari yang ke-13 ya. Semoga hari yang ke-13 tadi puasa kita, ibadah kita benar-benar bernilai mulia dan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah malam ini kita berada di malam yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Itu menandakan bahwa waktu sangat cepat berputar. Ya, tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Perasaan baru saja kita hari pertama, sekarang sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tetap kita kirimkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi yang selalu semangat dalam menyiarkan nilai-nilai Islam dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang menerang, minal dhulumati ila nur atau ila siratal mustaqim, dari zaman yang dulunya hanya ada unta sudah sekarang sampai kepada zaman yang sekarang sudah ada Toyota. Masyarul muslimin, para santri, para jamaah rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah malam ini kita sedikit membahas tentang ternyata HP itu bisa membawa kita masuk surga. Ya. Jadi ternyata itu HP-nya kita bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Apalagi HP-nya yang canggih kayak iPhone. Nah itu sebenarnya semakin canggih tuh HP, semakin bisa cepat membawa kita masuk surga, ya. Bagaimana caranya? Nah, ini akan kita kemudian bahas di malam yang ke-14 bulan suci Ramadan. Masyarul muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi HP itu merupakan produk teknologi modern, ya. Apalagi Android atau iOS itu adalah produk teknologi modern, di mana hari ini ketika teman-teman atau ketika kita semua mau sampai kepada atau mau pergi ke New York hari ini melalui HP, ternyata real time kita bisa ada di New York melalui HP itu. Kita mau ke Jakarta real time, HP bisa membawa kita sampai kepada Jakarta di waktu yang saat itu juga. Bagaimana caranya? Sekarang ada yang namanya jalan raya online, ya. Ada namanya jalan raya online. Internet menjadi akses kita dalam membawa kita antara ke kanan atau ke kiri, antara ke surga atau ke neraka. Sekarang tugas kita yang punya HP, ya, mau itu Android ataupun iOS, mau itu model apa saja, tugas kita adalah bagaimana itu HP yang kita punya bisa membawa kita kepada jannah, kepada surga, bukan malah membawa kita kepada neraka. Bagaimana caranya?
kalau kita membuka Al-Quran, surah Yasin ayat 65 di lembaran kedua, kalau saya tidak salah, lembaran ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ini menjadi warning, perhatian, ataupun menjadi alarm bagi siapa saja yang punya itu HP. Ayat tadi menjadi alarm buat kita semua. Alarm apa? Misalnya, kalau kita akseskan itu HP ke hal-hal yang jelek, ke hal-hal yang buruk, maka HP yang tadi kita punya itu akan menjadi bumerang buat kita di hari kelak nanti. Misalnya Ica gunakan itu HP. Nah, dia nonton sembarang, nonton yang tidak layak untuk dinonton. Misalnya nonton film barat yang tidak disensor, adegan dewasanya. HP itu nanti akan menjadi bumerang buat Ica ketika di hari hisab nanti, hari penghitungan. Ya. Ayat tadi menegaskan bahwa al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada suatu hari nanti, di hari kelak nanti, mulutnya manusia itu dikunci. Kunci itu mulutnya. Jadi kita punya mulut semua ini dikunci habis-habisan, tidak bisa bersuara, tidak bisa berbicara. Ya, tidak bisa berbicara, ini kita punya mulut. Kenapa tidak bisa berbicara? Karena mulut yang kita punya ini itu sudah tidak waktunya lagi untuk berbicara. Allah sudah cabut haknya ini mulut kita untuk bersuara, untuk berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan ternyata ketika mulut kita itu dikunci, ini tangan kita, kedua tangan kita itu akan berbicara. Jadi bukan lagi mulut yang berbicara, tapi kedua tangan kita. Ica tadi itu dia buka sembarang pakai HP-nya, ya, dia buka sembarang, kan? Buka sembarang. Ternyata tangannya Ica yang gunakan mengetik sembarang itu akan berbicara, ya Allah, saya betul-betul melihat, saya betul-betul mengetik bahwa ternyata tangannya ini si hambamu yang bernama Siti Aisyah Abdullah mengetik yang sembarang yang tidak baik. Tanganmu berbicara. Allah tanya, siapa saksinya di sini? Langsung tiba-tiba wa tashhadu arjuluhum. Kedua kaki kita itu saya saksinya. Kaki yang berbicara langsung. Ini ayat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kedua kaki kita ini bersaksi bahwa apa yang disampaikan oleh kedua tangan kita, wa tukallimuna aydihim tadi, ya, itu benar bahwa Ica tadi menggunakan tangannya mengetik, menonton hal-hal yang sembarang. Jadi kaki ini bersaksi. Makanya itu kakimu jangan langkahkan ke tempat sembarang. Tangan jangan gunakan mengetik yang tidak baik. Masih kecil sudah mengetik. Di mana sayang? Ada biasa juga itu kali wacaranya mengetik. Ya, kali wacaranya mengetik aneh-aneh. Apalagi kalau orang yang pacaran itu ya biasa sembarang, ketik-ketik, dipancing sama cowoknya,
tergoda. Itu ingat, itu membuktikan bahwa ternyata tangan kita akan berbicara nanti. Kedua, kita akan bersaksi. Mulut kita ini dikunci. Kenapa mulut dikunci? Kenapa mulut dikunci? Karena bukan lagi saatnya mulut itu berbicara. Kalaupun mulut itu berbicara, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tangan yang bersaksi, yang berbicara, kaki yang bersaksi terhadap apa yang telah kita lakukan. Masyaallah muslimin, rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Ini membuktikan bahwa ternyata kuasanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dunia dulu hanya mulut kita yang bisa berbicara. Pada saat nanti di hari hisab, hari kelak, mulut kita sudah tidak ada gunanya lagi. Ya Allah, saya menyesal, saya tidak mau lagi begitu, ampun saya. Tidak bisa lagi berbicara di mulut kita, karena dikunci nih. Waktu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita sudah dikunci. Tangan itu pernah ambil uangnya orang tuanya tidak bilang-bilang, tangan itu yang berbicara. Ambil pensil, pulpennya temannya di sekolah, tangan itu yang berbicara. Oh ya benar, dia pernah ambil ini, dia pernah ambil ini di sini jam begini. Betul itu. Langsung tiba-tiba kaki bersaksi, ya Allah, betul itu apa yang disampaikan oleh tangan tadi. Nurul pernah begitu. Bukan Nurul yang di sini, Nurul di luar sana. Ya, Nurul di Manokwari sana, bukan Nurul di Sorong Selatan, bukan Nurul di Teminabuan. Ya, masyaallah muslimin, rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Di ayat lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa kulit ini kulit. Ya. Kulit ini adalah sesuatu yang lengket dimanapun dalam organ tubuh kita. Ya, kulit ini. Di ayat lain di surah Fussilat ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in. Coba perhatikan di ayat Fussilat 21 ini ada dialog antara manusia dengan kulitnya. Ada dialog antara manusia dengan kulitnya. Wa qalu li juludihim, manusia bertanya kepada kulitnya, wahai kulit, mengapa engkau bersaksi terhadap apa yang saya lakukan selama ini? Ya, qalu, lalu kulit itu menjawab. Qalu, kulit yang tadi yang kita punya itu, yang lengket di tubuh kita ini, dia menjawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Kulit apa dia bilang? Apa dia bilang kulit? Kulit bilang, antaqanallah, saya tidak mau bersaksi, saya tidak mau berbicara, bongkar rahasiamu wahai manusia yang selalu lengket di tubuhku. Saya tidak mau bongkar rahasiamu, tapi antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Tetapi kehendak Allah lah yang membuat saya berbicara. Izinnya Allah lah yang membuat saya berbicara. Jadi kita yang punya kulit ini, yang lengket di semua organ tubuh kita, itu nanti di akhirat bersaksi. Oh, ini Pika pernah, atau waktu itu dia pernah simpan makanan takjil. Contoh. Itu kulit yang berbicara. Kulit yang berbicara. Pika bilang, ya Allah, tidak ya Allah, saya tidak begitu. Saya tidak begitu ya Allah. Ya, Pika bilang begitu, tapi apa dia bilang kulit? Apa dia bilang kulit? Kamu tidak bisa bohong, karena saya adalah
sesuatu yang tidak pernah lepas dari kau. Kulit bilang, saya adalah sesuatu yang tidak pernah lepas dari kau. Jadi kau tidak bisa bohong. Antaqanallahu alaina, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Semua sesuatu yang telah kau laksanakan, yang kau lakukan selama di dunia, itu lengket dan saya menyaksikan itu, kata kulit. Jamaah rahimahullah, ini membuktikan bahwa sesungguhnya apa yang berada dalam tubuh kita, apa yang lengket dalam tubuh kita merupakan semua titipan-titipan Allah yang nantinya menjadi saksi bagi apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita laksanakan selama kita hidup di dunia. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Selain kedua tangan tadi, selain kedua kaki tadi, selain kulit kita tadi, ternyata ada manusia yang nanti di hari kelak dia benar-benar menyangkal semuanya. Ya, ada manusia yang ketika hari kelak nanti dia menyangkal semuanya. Dia tidak mau mengaku walaupun tangannya sudah bersaksi, kakinya sudah bersaksi, tangannya sudah berbicara, kulitnya pun demikian, dia masih menyangkal. Manusia masih menyangkal. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin. Wahai manusia, kau tidak bisa bohong. Kenapa? Karena kiraman katibin, ada dua malaikatku yang saya titip berada di samping kiri kananmu. Kiraman katibin, ada malaikat yang jadi saksi, yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kau. Jadi manusia tidak dapat menyangkal itu. Ya'lamuna ma taf'alun, yang selalu mengetahui apa yang telah manusia lakukan. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Para jamaah rahimakumullah, ini menjadi bukti yang nyata, menjadi warning, alarm penting buat kita sebagai hamba Allah. Ya, mumpung bulan suci Ramadan, mumpung bulan suci Ramadan, kita gunakan momentum bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya dulu atau di masa lampau, tangan kita pernah hilaf, kaki kita pernah hilaf, mulut kita, semua anggota tubuh kita pernah hilaf, maka inilah momentumnya di mana kita bersujud, berbanyak berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Ingat, 10 hari bulan suci Ramadan yang kedua, artinya malam ke-11 sampai malam ke-20 merupakan malam di mana Allah menerima semua doa-doa ampunan hambanya. Kalau malam pertama sampai malam ke-10 kemarin Allah memberikan rahmat kepada para hambanya, malam ke-11 sampai malam ke-20 Allah menunggu manusia hambanya yang senantiasa berdoa mengharapkan ampunannya. Jadi saya ulangi, mumpung bulan suci Ramadan dan kita masih berada di malam yang ke-14, ayo mari, tempo sudah, kita sama-sama bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah makhluk yang kadang salah, kadang benar, selalu hilaf, selalu salah. Karena malaikatlah yang selalu benar dan iblis, jin yang selalu salah. Sedangkan manusia kadang benar, kadang salah. Masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebagai kesimpulan di kultum kita kali ini, saya menitipkan pesan kepada kalian semua, kepada kita semua, terutama diri saya pribadi. Ayo, mari kita kembali bermuhasabah diri, introspeksi diri.
Dari malam pertama sampai malam ke-13 kemarin, sudah sejauh mana, sudah sebesar apa kita bersujud, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di 13 malam kemarin kita belum pernah sekalipun sholat tahajud misalkan, kita belum sekalipun membaca Al-Quran dalam sehari. Jangan sampai, karena inilah momentumnya di mana semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, Allahi musta'an wa alaihi tiklan. Wallahu darud da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.